Halo sahabat, berjumpa lagi di Alit Arnao channel ternak sapi Bali. Ya, kembali kita berjumpa di channel ternak sapi Bali ini dalam usaha kita di dalam penggemukan. Jadi di tempat ini adalah kita kandang penggemukan, sampingnya itu adalah indukannya. Ya, ini adalah hasil dari hasil breeding. Jadi kita berbagi informasi tentang breeding sapi Bali. Nah, hasilnya itu kita gemukkan. Tentunya tidak kita bisa mendapatkan hasil setelah melahirkan, belum bisa kita jual. Jadi karena kita gemukkan, jadi otomatis setelah 2-3 tahun itu baru kita bisa mendapatkan hasil. Dimana ini breeding sapi kita setelah melahirkan, tentunya setelah 6 bulan baru kita sapih, dan tentunya setelah kita sapih selama 2 tahun itu baru kita akan bisa menjual sapi kita. Nah, ini tahun depan baru kita akan jual ini sudah tanggung ya. Di hari Idul Adha ini belum kita jual karena belum cukup besarnya. Jadi untuk teman-teman yang para pemula, tentunya kita sebagai breeding, kalau ingin mendapatkan hasil cepat, tentunya setelah padetan kita sampai itu sudah kita jual. Kalau ini kita bandingkan dengan sistem kita memelihara padetan dari hasil breeding kita. Tentunya karena ada tempat, tentunya kita bisa menggemukkannya, dimana kalau kita menggemukkan sapi kita, jadi kita tidak usah pusing-pusing mencari bibitan ke pasar ataupun keliling-keliling ke kandang-kandang teman-teman kita. Jadi kita bisa membesarkan padetan yang kita miliki di kandang seperti kita ini. Jadi walaupun kita tentunya memiliki modal sedikit, tentunya nanti kita bisa membesarkan padetan yang ada di kandang breeding kita ini. Kalau kita breeding sapi Bali, tentunya dengan modal 1 ekor seperti ini, kalau kita beli dari padetan umur 6 bulan itu ya, baru sapi itu minimal, kalau seperti pengalaman saya itu 2 tahun itu baru dia akan menampakkan ciri-ciri birahi. Jadi setelah itu baru kita akan bisa mengatakan bunting atau tidaknya setelah kita melihat siklus dari birahi yang ada penampakannya dari indukan kita, calon indukan kita. Jadi kalau kita breeding itu sedikit panjang waktunya. Kalau bisa kita beli bakalan indukan itu yang sudah berumur 2 tahun, itu akan cepat dia itu akan memiliki padetan, karena usia 2 tahun itu sudah mulai penampakan sapi indukan kita itu birahi. Jadi kalau seperti kita ini sudah kita 4 ekor sudah kita memiliki padetan. Jadi sudah 2 ekor sudah kita jual. Jadi kalau pengalaman kita untuk breeding sapi Bali itu, kalau bisa sapi Bali itu senangnya digembalakan di tempat di tegalan ataupun di ladang kita. Jadi dia tuh lebih bisa leluasa mencari pakan, dan tentunya biar exercise, ya itu bisa berolahraga di alam liar seperti alam habitat aslinya. Jadi walaupun kita kandangkan, tentunya harus kita rutin melihat penampakan dari birahi sapinya supaya kita bisa mendeteksi sapi birahi. Jadi tentunya itu harus kita mendapatkan prioritas pagi, siang, dan sore selama periode birahi itu harus kita pantau. Jadi supaya kita tidak panjang menunggu ataupun
semakin lama kita tuh melihat penampakan birahinya semakin rugi. Jadi kita semakin cepat melihatnya itu tentunya akan semakin bagus untuk kita sebagai peternak indukan yang ingin mendapatkan padetan setiap setahun sekali itu ya. Jadi kita usahakan breeding sapi itu kita perawatan indukannya itu kita harus maksimalkan, memberikan air minum, pakan mineral supaya tidak kekurangan gizi ataupun kekurangan vitamin. Tentunya bisa akan mengakibatkan padetan yang dilahirkan itu bisa kekurangan vitamin. Tentunya akan kelihatan sekali nanti padetannya itu kecil, kurang cepat pertumbuhannya, itu kelihatan setelah memiliki padetan. Nah, kita usahakan indukannya itu kita maksimalkan pakannya, maksimalkan pakan, maksimalkan vitamin ya, tentunya itu yang kuncinya kita untuk breeding sapi Bali. Jadi kalau kita seperti ini breeding sambil sapi kita ini kita gemukkan, tentunya kita menghindari permainan dari harga pasar. Itu biasanya kalau kita menjual padetan itu pasti akan murah, kalau kita beli itu pasti mahal. Tapi kalau kita sekarang otomatis harga yang kita beli dapat di pasar itu kita akan beli sapi kita dengan rincian seperti harga di pasar. Tapi kalau kita akan beli jual di paket sedagar 1 juta akan berselisih ya, seperti itu yang bisa kita pengalaman kita. Otomatis sepertinya biasanya ya, kalau kita beli padetan di pasar itu seharga 8 juta, kalau kita jual sedagar itu pasti akan belinya 7 jutaan ya, sekitar 7 jutaan baru dia akan mau. Kalau tidak mau akan membeli sapi kita seharga 8 juta. Makanya kita langsung besarkan jika ada tempat ya seperti ini, dan tentunya jika ada pakan, bank pakan yang tersedia. Tentunya kita pikirkan sebelum memelihara padetan kita itu, kita pikirkan pakannya apakah tersedia supaya nanti dia itu tetap mendapat pakan setiap hari di dalam palungannya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang secara ingin breeding sapi Bali, tentunya harus kita rutin melihara atau memantau ternak indukannya supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan indukannya, dan tentunya itu periode-periode di dalam sapi birahi itu kita tetap melihat. Kalau sudah sapinya birahi, sudah kita kawinkan dan sudah bunting, dan setelah bunting itu kita pantau lagi supaya tidak birahi lagi. Kalau birahi itu artinya gagal, dan tentunya persiapan untuk melahirkan juga harus kita pantau supaya sapi ataupun indukannya itu aman di dalam kandang itu melahirkan. Nah, itu kalau kita breeding pengalaman kita di sini ya. Jadi kita breeding sambil melakukan pengemukan supaya tentunya itu kita akan mendapat keuntungan lebih di dalam berternak sapi. Nah, itu breeding kita untuk kita bagikan kepada teman-teman supaya nanti bisa sama-sama belajar berternak sapi breeding seperti ini ya. Ini indukannya, ini padetannya. Nah, ini sudah mungkin sudah 2 tahun ini dari sapinya, tapi agak sedikit kurang itu ya. Nanti kalau sudah besar baru kita akan, mungkin tahun depan kita akan jual di hari raya Idul Adha. Nah, mungkin ini kalau seperti ini kita jual sekarang ini 10 jutaan kita akan merugi ya. Nah, ini kalau padetan ini yang kecil ini pejantannya 2 ekor dan betina ini 1 padetan betina ini ya. Ini kalau kita jual nih 4 jutaan. Jadi mungkin ini kita akan kembangkan ini untuk ini anaknya yang keempat, mungkin bisa kita akan bakal jadi babon ya, bakalan untuk induk, ganti indukannya, ataupun mungkin kita tambah indukan supaya nanti bisa kita bisa berkesinambungan. Nanti kalau sudah indukannya itu akhir, nanti kita punya indukan baru. Nah, seperti itu kita belajar breedingnya sesama. Padahal ini adalah kegiatan sudah dari turun-temurun dari orang tua, dari nenek moyang kita ataupun kakek nenek kita sudah merawat sapi seperti ini. Jadi kita alangkah bagusnya kita akan tetap berbagi, sesama-sama belajar melalui konten-konten ini yang kita bagikan lewat channel YouTube Alit Arnawo channel ini, supaya teman-teman sebagai pemula bisa berbagi. Dan tentunya ada masukan ataupun komentar, silahkan tulis
Semoga bisa kita urun rembuk ataupun berbagi pengalamannya, bisa saling mengisi dan memberikan masukan. Nah, oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa berikan untuk teman-teman para pecinta peternak sapi seluruh Indonesia dimanapun berada. Tentunya dengan adanya video ini kita bisa berbagi, selalu membagikan informasi tentang rawatan breeding. Nah, di breeding ini semoga kita selalu bisa merawat sapi kita. Oke. Mungkin itu saja dulu informasi yang bisa kita bagikan teman-teman yang mau breeding sapi Bali. Semoga selalu dilancarkan, tentunya bisa merawat ternaknya secara maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali. Sampai jumpa.